Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang mana orang-orang yang diberi kenikmatan dengan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian diberi nikmat kesehatan, ini adalah anugerah yang luar biasa. Banyak orang yang pengen bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah karena ajalnya sudah mendahuluinya sehingga dia tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini? Atau ada yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia diuji oleh Allah dengan penyakit, kurang kesehatan, sehingga fisiknya tidak mampu mendukung dia untuk beramal di dalam bulan Ramadan. Namun kita alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang sehat, kondisi yang fit. Ini patut kita syukuri, yaitu dengan cara terus semangat untuk memanfaatkan kesempatan bulan ini dengan beramal soleh. Karena orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dengan yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan, itu kedudukannya di sisi Allah antara langit dan bumi. Mungkin pernah kita dengar kisah yang disampaikan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau, ada dua orang yang datang ke kota Madinah, sama-sama masuk Islam dan sama-sama bagus keislamannya. Namun salah satunya lebih semangat dan salah satunya ikut berjihad di jalan Allah sampai dia gugur di medan perang alias mati syahid. Sedangkan yang satunya tidak ikut berjihad di jalan Allah, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia masih hidup lama selama 1 tahun. Sedangkan saudaranya itu lebih dulu meninggal dunia, 1 tahun. Maka dia lihat dalam mimpinya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah seakan-akan berada di depan pintu surga. Kemudian datang malaikat yang memerintahkan kepada orang yang tidak berjihad di jalan Allah untuk lebih dulu masuk surga. Orang yang ibadahnya biasa-biasa ini disuruh masuk surga lebih dulu daripada orang yang ibadahnya rajin, yang dia mati di medan perang. Ketika dia bangun, dia ceritakan itu kepada manusia, kepada orang-orang penduduk Madinah. Mereka seakan-akan heran. Ya sangat heran. Kenapa ini yang tidak berjihad, dia yang ibadahnya biasa saja, tapi kok lebih dulu masuk surga? Sedangkan ini yang mati syahid, ini yang ibadahnya rajin, dia masuk surganya lebih belakang. Sampailah berita itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apa yang kalian herankan? Bukankah saudaranya ini yang tidak ikut berjihad ini, dia masih hidup selama 1 tahun? Dalam 1 tahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dia juga masih sholat beberapa sholat, dia masih ruku, dia masih sujud beberapa sujud. Kata beliau, jarak kedudukan antara orang ini dengan orang yang mati syahid tadi itu antara langit dan bumi. Masya Allah, sangat jauh berbeda kedudukannya di surga. Padahal orang ini tidak mati syahid. Dan para sahabat kenapa mereka bingung? Karena menurut mereka orang yang mati syahid kedudukannya paling tinggi. Karena orang yang mati syahid itu balasannya langsung surga, bahkan tanpa hisab. Di antara orang yang tidak dihisab adalah orang-orang yang mati syahid. Maka mereka pantas untuk bingung. Tapi kata Rasulullah, jaraknya antara langit dan bumi, karena yang tidak ikut berjihad ini dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia maksimal beribadah di bulan Ramadan, maka dia
mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, dosa-dosanya diampuni, kemudian kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari riwayat seperti ini kita patut mengambil pelajaran agar kita selalu bersyukur, ya, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan untuk semangat beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan ini. Dan amalan yang sering ya kami nasihatkan untuk diri kami dan juga kaum muslimin sekalian, yaitu ada 4 amalan penting yang jangan kita lewatkan. Amalan yang pertama tentunya puasa Ramadan. Nah, alhamdulillah mungkin kita sudah terbiasa menjalankan puasa Ramadan. Tapi ternyata banyak kaum muslimin yang puasanya itu tidak penuh. Ya, puasanya mungkin 3 hari pertama. Jadi 30 hari dipres menjadi 3 hari. Masya Allah. Jadi seakan-akan itu sudah mewakili hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Setelah itu udah nggak puasa lagi. Ya, dianggap itu sudah mewakili puasa di bulan Ramadan. Nasallallahu salam wal afiyah. Padahal kita diperintahkan puasa Ramadan itu full selama 1 bulan penuh. Ya, walitukmilul iddata, kata Allah, agar mereka menyempurnakan bilangan bulan itu. Jadi sampai selesai. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, kita dakwakan, kita ingatkan agar sama-sama menjaga amalan puasa di bulan Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa menjalankan puasa, yang patut kita jaga juga adalah kualitas puasa. Jadi puasa hanya bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana kualitas puasa tersebut. Semuanya ditahan, tidak hanya makan dan minumnya, tapi semua anggota tubuh ini kita tahan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya dijaga dari hal-hal yang haram, pendengarannya juga dijaga, lisannya dijaga, anggota tubuhnya dijaga. Ya, ini semua adalah puasa yang berkualitas. Baik, kemudian amalan yang kedua yaitu sholat tarawih. Ya, qiyamul lail, sholat tarawih ini harus kita jaga sampai selesai bulan Ramadan. Dan utamakan sholat berjamaah, ya, terutama bagi kaum laki-laki, sholat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian amalan yang ketiga yaitu jaga malam Lailatul Qadar. Titeni, ya, kita selalu sadar, selalu titeni untuk malam Lailatul Qadar. Para ulama sepakat Lailatul Qadar itu ciri-cirinya cuma ada 2. Yang pertama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kedua di malam-malam yang ganjil. Ini yang sepakat. Adapun ciri-ciri yang lain, nah itu ikhtilaf, itu hadis-hadisnya pun tidak kuat. Jadi yang kita titeni itu 10 hari terakhir dan juga hari malam-malam yang ganjil. Alhamdulillah sekarang ini lebih mudah kita meniteni malam-malam yang ganjil karena hari raya kita atau puasa kita bersama. Tapi kalau ada yang lebih dulu kemudian ada yang belakangan, ya itu mungkin orang bingung, wah ini kira-kira yang ganjil yang mana? Bagi yang lebih dulu puasa itu ganjil, tapi bagi yang puasanya 1 hari kemudian, nah itu berarti genap. Atau sebaliknya seperti itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semuanya serentak, maka mudah kita mencari malam-malam yang ganjil. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu membaca Al-Quran, ya, karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala kalau masuk bulan Ramadan sekolahannya ditutup, pondoknya ditutup, fokus, ya, kitab-kitabnya ditutup, diikat, simpan semuanya, fokus apa? Baca Quran. Masya Allah. Ya kalau mereka disuruh fokus baca Quran, baca Quran. Kalau kita suruh fokus baca Quran, udah nggak fokus baca Quran, kajian nggak ada. Ya. Ini kalau kita. Makanya kenapa kajian tetap diadakan di bulan Ramadan? Ya, karena kalau tidak diadakan, karena kita nggak seperti di zamannya Imam Malik. Ya, kalau kajiannya ditutup, semua fokus baca Quran. Tapi kita
Kadangkala tidak seperti itu, maka butuh untuk pengajian, disampaikan, diingatkan agar kaum muslimin itu selalu termotivasi. Ini yang kita awali sebagai mukadimah supaya kita saling mengingatkan untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita seperti biasanya, membahas kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang menjadi hak Allah atas hambanya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk bab yang ke-53. Doa dengan ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya. Bab tentang seseorang berdoa, ya, Allahumma gfirli in syi'ta, atau Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau menghendaki. Nah, baik. Doa semacam ini dengan mengaitkan dengan kehendakmu, ampuni aku dengan kehendakmu, ini termasuk doa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang yang bertauhid itu, yang tauhidnya sempurna, dituntut untuk betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid itu dituntut untuk selalu beradab dengan Allah. Harus punya unggah-ungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan kepada Allah. Ada adab-adabnya, ada etika-etikanya, termasuk dalam masalah meminta atau dalam masalah berdoa. Seorang yang bertauhid, ya, dia selalu memperhatikan adab-adab itu, etika-etika tersebut, terutama dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan dulu dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala mu'allifu rahimahullahu taala, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alata, fa inna Allah la mukriha lahu. Artinya, janganlah ada seseorang di antara kamu yang berdoa, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku jika Engkau menghendaki. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, wal yu'addi mir rabbata, fa inna Allah la yata'adamu syai'un a'tahu. Dan hendaklah ia membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Nah, barakallahu fiik. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alata, fa innallaha la mukriha lahu. Jangan seseorang di antara kalian berdoa dengan menyebut Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika Engkau kehendaki, ya Allah rahmati aku jika Engkau kehendaki, melainkan dia harus serius, ya, di dalam berdoa itu. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya atau membuat Allah terpaksa. Jadi beliau membawakan hadis ini di dalam kitab At-Tauhid untuk menjelaskan konsekuensi daripada tauhid adalah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam berdoa atau meminta sesuatu, itu harus ada adabnya. Di kalangan manusia saja, kalau kita
menghadap kepada raja, kepada presiden untuk minta sesuatu, itu ada SOP-nya atau tidak? Ya, semua ada aturannya. Ada SOP. Entah apa kepanjangannya, yang penting paham ya, SOP. Ya, ada aturannya. Ya, harus melalui ini, harus melalui itu, harus tanda tangan ini, harus dikawal. Nah, dan permintaannya pun mungkin sudah diatur. Ya, nanti kamu kalau minta kepada presiden, mintanya begini-begini. Bahasanya itu sudah ditulis, ya sudah diatur. Nah, itu kepada sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya seorang hamba lebih beradab ketika minta sesuatu. Apalagi ibadah yang satu ini, ibadah yang paling agung, ya, salah satu ibadah yang paling agung, yaitu ibadah doa. Ya, doa itu ibadah yang sangat agung. Bahkan kuncinya ibadah, lub ibadah, isinya ibadah ya doa. Lubul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Karena ibadah itu kan untuk menunjukkan ketundukan. Orang itu kenapa diperintahkan ibadah? Ya, untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Rabbul Alamin. Ketundukan seorang hamba kepada Allah yaitu dengan ibadah. Nah, ketundukan yang paling tunduk, kebutuhan yang paling ditonjolkan adalah dalam doa. Dalam doa itulah kita betul-betul menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Kita itu perlu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tidak berdoa, Allah sangat murka, karena seakan-akan dia itu tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu berdoa, Allah justru semakin suka. Semakin kita minta, semakin kita berdoa, Allah semakin suka. Ya, dalam sebuah syair, ya, ada disebutkan dalam sebuah syair, la tas'alanna bani adam hajatan. Jangan kamu minta kepada manusia kebutuhanmu. Salilladzi abwabu la tuhjabu. Mintalah kebutuhanmu kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka kalau kamu meninggalkan berdoa, kamu tidak berdoa kepadanya. Wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Adapun bani Adam sering diminta justru dia akan marah. Itulah perbedaan manusia dengan Rabbul Alamin. Manusia semakin kita minta, walaupun dia orang yang paling dermawan, orang yang paling royal sekalipun, kalau orang sering meminta kepada dia, dia pun tidak suka, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin orang itu minta kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang sangat agung, ibadah doa. Sehingga harus butuh namanya adab dan etika di dalam berdoa. Di antara etika yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu jangan berdoa seperti ini, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Ya, ini tidak boleh. Atau Allahumma arhamni in syi'ta. Dan ini hanya sebagai sampel saja, hanya sebagai contoh. Ya, jangan berdoa Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Nah, ini hanya contoh saja. Padahal dalam segala perkara kita nggak boleh berdoa macam seperti ini. Ya, ya Allah beri saya rizki jika Engkau kehendaki. Ya Allah beri saya kesehatan jika Engkau kehendaki. Ya Allah beri saya kemudahan jika Engkau kehendaki. Ini nggak boleh semua perkara. Jadi contohnya cuma ya ampunan ataupun rahmat, itu hanya sebatas contoh saja. Baik. Nah, larangan ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Apakah ini masuknya haram atau ini masuknya makruh saja? Ya, pendapat yang rajih Allahu alam yaitu hukumnya haram. Ya, seorang tidak boleh minta dengan embel-embel apa jika Engkau kehendaki. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Adapun yang berpendapat hukumnya makruh, ya, mereka berdalil dengan doa Nabi SAW kepada orang yang sedang sakit. Rasulullah kalau ada orang yang sedang sakit, beliau berdoa, la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Tidak masalah,
suci insyaallah, bersih insyaallah. Nah, berarti di sini Rasulullah menggunakan insyaallah. Ya. Bersih kalau Allah kehendaki. Kan seperti itu. Nah, dibahas oleh para ulama, ya, doa Nabi ini bukan perkataan Nabi ini ya bukan dalam bentuk doa, ya. Jadi Nabi tidak mengatakan semoga suci insyaallah, bukan. Ya, kalau semoga suci insyaallah maka ini tidak boleh. Tapi ini bentuknya adalah khobar. Nabi sedang mengkhabarkan kepada orang yang sakit untuk menenangkan dia atau memberi kabar gembira dengan mengkabarkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak masalah kamu sakit, ya. Suci insyaallah, bersih dosa-dosanya insyaallah. Ini Nabi sedang mengkhabarkan. Kenapa pakai insyaallah? Karena ya Nabi juga tidak tahu apakah sakitnya itu, penyakitnya itu betul-betul bisa membersihkan dosa dia atau tidak. Masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Kalau ketika dia sakit kemudian sabar, dia menerima dengan lapang dada ujian tersebut, insya Allah itu menjadi penggugur dosa. Sebaliknya ketika dia uji dengan penyakit oleh Allah kemudian orang itu malah tidak sabar, orang itu malah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan malah suci, tapi malah semakin dosa. Iya, Pak ya? Makanya Rasulullah mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi ini bentuknya adalah khobar, pengkhabaran, bukan sebuah doa, ya. Taib. Adapun yang mengatakan ini hukumnya haram, ya, banyak sekali dalil. Di antaranya dalil yang kita baca ini yaitu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berdoa dengan doa jika engkau kehendaki. Baik. Kemudian di antara alasan kenapa Rasulullah melarang kita berdoa dengan cara seperti ini, ya, alasan kenapa kita nggak boleh berdoa Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampuni saya kalau engkau kehendaki, ya Allah beri saya rizki kalau engkau kehendaki, ya Allah sehatkan badan saya kalau engkau kehendaki. Kenapa alasannya? Kenapa tidak boleh berdoa dengan doa demikian? Ya, sekurang-kurangnya ada 4 alasan. Alasan yang pertama, seakan-akan orang ini ya tidak merasa butuh kepada Allah. Nah, ini alasan yang pertama. Seakan-akan orang ini tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesalahan fatal. Kalau ada orang yang tidak terlalu butuh dengan Allah, wah itu fatal. Dan itu dosa besar. Dan itu yang bisa menyebabkan orang itu melampaui batas di muka bumi ini gara-gara ada perasaan tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia dikasih banyak kenikmatan, apapun yang dia inginkan selalu terpenuhi. Kesehatannya selalu ada, selalu sehat, jarang sakit. Hartanya melimpah, ya. Mau apa saja tinggal telepon sini, telepon sana, tinggal kontak ini, kontak sana, semuanya langsung hadir. Nah, kadang-kala seperti itu merasa dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat berbahaya. Kalau sudah seperti itu akan meningkat orang itu membuat melampaui batas dalam kehidupan dunia ini. Ya, semena-mena kalau sudah seperti itu. Baik, kita semua ini sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup, nafas kita ini, ruh yang ada dalam diri kita ini pun itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan di muka bumi ini semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengingatkan kepada hamba-hambanya, ya, antumul fuqara'u ilallah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, dalam surat Fatir ayat 15.
Wahai sekalian manusia, antumul fuqara. Kalian semua itu fakir. Ya, fakir di hadapan Allah, atau kalian sangat fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Ya, semuanya kita bergantung kepada Allah. Makanya Allah itu punya nama apa? As-Somad. As-Somad yaitu Allah yang sempurna sifat-sifatnya dan menjadi tempat bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Itu makna As-Somad. Jadi Allah punya nama As-Somad, tempat kita bergantung. Karena manusia semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berdoa semacam ini seakan-akan dia tidak butuh. Ya Allah, ampuni saya. Kalau Engkau mau, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Makan gitu. Ya Allah, ampuni saya kalau Engkau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan gitu. Wah. Jadi kayak nggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang itu ketika berdoa meminta itu menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Semakin dia menunjukkan kebutuhannya, semakin dia dimudahkan atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menangis, dia merengek, dia minta dengan sungguh-sungguh. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah yaitu liya'zimal mas'alah. Kalau berdoa itu harus serius, sungguh-sungguh menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa tidak boleh? Seakan-akan Allah berat memenuhi permohonan hambanya. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, ampuni saya jika Engkau kehendaki. Seakan-akan kita pengen meringankan Allah. Kalau kita minta kepada orang tua misalkan, saya minta sekian, kalau kamu mampu ya silakan, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Berarti kan kita sedang kasih keringanan kepada dia. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rizki, ya kalau nggak diberi juga tidak apa-apa. Ya, berarti kita seakan-akan takut Allah itu kekurangan rizki, atau kita takut Allah kekurangan hartanya atau kekurangan apa yang Allah miliki. Nah, ini tidak boleh. Allah itu maha kaya, tidak pernah kekurangan sedikit pun. Seandainya semua manusia minta kepada Allah pun tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah takut, ya, nggak usah khawatir. Allah itu keberatan untuk memenuhi permohonan hambanya. Allah pasti akan memenuhi permohonan hambanya. Semuanya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan perlu khawatir, nggak usah takut-takut. Dalam hadis qudsi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir, dari yang pertama berarti Nabi Adam, ya, sampai yang terakhir, ya, nanti pada hari kiamat. Kemudian wa insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di suatu tanah lapang, ya. Fasa'aluni, lalu semuanya minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing minta semua permohonan kepada Allah. Ya, keperluannya, hajatnya dia minta kepada Allah. Semuanya masing-masing minta. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Ya. Maka kata Allah, akan aku berikan tiap-tiap orang itu apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta tersebut. Ma naqasadzalika mimma indi, itu semua tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali hanya sebatas seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian ketika diangkat itulah ibarat yang Allah berikan, ya, yang Allah miliki bagaikan lautan, sedangkan yang Allah berikan kepada semua manusia yang dia minta itu bagaikan jarum yang dicelupkan kemudian diangkat, masih ada satu tetes ataupun ya 1-2 tetes. Nah, itulah ibarat yang Allah berikan kepada manusia.
Baik. Nah, ini dalil yang menerangkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kaya, tidak ada satupun yang kurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang hamba minta seperti apapun akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah. Maka seseorang itu jangan berdoa dengan ungkapan, ya Allah berikan saya jika engkau kehendaki, karena itu akan menandakan dia beranggapan Allah itu, atau dia ingin meringankan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat dalam beberapa hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a la yugiduha nafaqatun. Di tangan Allah itu sangat penuh, tidak berkurang sedikit pun apa yang Allah berikan. Sahaul lail wan nahar, Allah selalu memberikan di malam hari maupun di siang hari. Semuanya diberikan oleh Allah, baik di malam hari maupun di siang hari. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Apakah kalian tahu Allah itu sudah memberikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah berikan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, ya. Fa innahu lam yagid ma fi yadihi wa kana arshuhu 'alal ma. Ya. Dan tidak ada yang mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi jangan sampai kita beranggapan bahwa Allah itu keberatan untuk memenuhi permohonan hambanya. Baik. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, seakan-akan Allah memberikan dengan terpaksa, ya, seakan-akan Allah memberikan dengan terpaksa. Baik. Ya. Padahal Allah tidak ada yang memberatkan dia sama sekali. Ya, apa yang Allah berikan selalu Allah berikan, tidak ada keterpaksaan sama sekali. Kalau manusia mungkin dia memberi, betul dia memberi, tapi bisa jadi itu tidak ikhlas atau itu tidak tulus, ya. Dia memberi karena ya sudah kewajiban dia. Seorang raja atau seorang presiden, kenapa dia membantu rakyatnya? Ya mungkin karena sudah menjadi kewajiban dia harus memberi, atau sudah menjadi janjinya dia. Ya, waktu kampanye dia berjanji akan memberikan kepada rakyatnya. Ya, mungkin apakah makan malam, makan siang, ya, dengan gratis misalkan. Dia sudah berjanji kepada rakyatnya. Kemudian mau nggak mau dia harus jalankan janji itu, walaupun dengan keterpaksaan. Ya. Mungkin dia juga punya kebutuhan banyak, ya. Ketika dia berikan, ya, padahal terpaksa gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terpaksa sama sekali, tidak ada yang memaksa sama sekali. Ya, Allah berikan, tadi kita jelaskan, tidak ada yang berkurang dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tidak ada faedahnya, ya, orang berdoa dengan, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Karena memang kita semua itu diampuni oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita bilang pun, ya itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah mau mengampuni juga dengan kehendak Allah. Allah tidak mengampuni juga dengan kehendak Allah. Jadi ucapan seperti itu ghairu hasil, ya, tidak ada gunanya. Baik. Nah, ini ya alasan-alasan kenapa kita tidak boleh berdoa dengan doa-doa seperti itu, dengan mengaitkan dengan kehendakmu. Baik, di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam berdoa, ya, di antaranya, ya, jadi kita doa itu harus dengan adab. Baik, jangan berdoa dengan yang mengandung kesyirikan, ya. Jangan berdoa dengan yang mengandung kesyirikan. Ini adab kita dalam berdoa. Wala tad'u ma'allahi ahada, ya. Jangan engkau berdoa bersama Allah selain daripada Allah, ya. Dia berdoa bersama Allah, berdoa kepada Allah juga, berdoa kepada selain Allah juga. Nah, ini doanya orang-orang musyrik.
Makanya orang yang berbuat syirik ya dalam masalah doa ini dosanya sangat besar. Ya, karena dia telah memberikan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada kuburan, ya, minta kepada penghuni kubur, minta kepada mayit, minta kepada arwah leluhur. Nah, ini semua termasuk kesyirikan dan ini syirik akbar. Ya, syirik besar. Baik. Jadi adab dalam berdoa yaitu murni minta kepada Allah saja, tidak bercampur, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, jangan berdoa dengan kedzaliman. Jangan berdoa dengan kedzaliman. Contohnya apa? Berdoa untuk memutus silaturahim. Ya. Misalkan apa? Ya Allah pisahkan dia dengan istrinya. Ya Allah pisahkan dia dengan orang tuanya. Nah, ini tidak boleh. Doa yang mengandung kedzaliman. Atau ya Allah pisahkan kakak dan adiknya ini. Atau ya Allah jadikan mereka berdua bersengketa. Ya, jadikan kakak dan adik ini bermusuhan. Nah, ini doa yang seperti ini tidak diperbolehkan. Baik. Yang ketiga, jangan ragu-ragu di dalam berdoa. Jangan ragu-ragu di dalam berdoa. Baik. Ya, jangan ragu-ragu di dalam berdoa. Makanya tadi kita baca dalam hadis disebutkan liya'zima al-mas'alah. Ya, hendaknya seorang itu serius dalam berdoa, jangan ragu-ragu. Ini saya dikabulkan atau tidak ya? Nah, ini jangan ragu-ragu. Ya, harus yakin ya. Doa itu harus betul-betul yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqimuna bil ijabah." Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian betul-betul yakin doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu, tapi betul-betul yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kala Allah mengabulkan doa itu tidak sesuai dengan yang kita minta. Pengkabulan doa itu ya, kata Rasulullah bisa berupa 3 macam. Yang pertama apa? Allah memberikan di dunia sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta ini Allah berikan. Kita minta ini Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, yaitu Allah gantikan di akhirat. Jadi Allah takhirkan di akhirat menjadi pahala nanti diambil di akhirat. Dan yang ketiga, Allah palingkan dari musibah. Ya. Gara-gara doa ini Allah palingkan dia dari musibah. Mungkin dia minta rumah kepada Allah, ya Allah minta rumah. Ya, begitu naik motor kecelakaan, sedikit lagi kepalanya telindas truk misalnya. Kalau dia dari tadi minta, kalau seandainya dia sembuh, ya pengobatannya itu bisa beli rumah bahkan lebih mahal dari biaya beli rumah itu. Allah selamatkan dia dari bahaya tersebut, dari musibah itu. Itu bentuk pengkabulan doa kita. Jadi seseorang itu jangan beranggapan saya sudah sering berdoa berkali-kali kok enggak dikabul-kabulkan. Allah mengkabulkan itu bermacam-macam ya. Tadi kita sebutkan ada 3 macam, bisa berupa langsung, bisa diakhirkan nanti pada hari kiamat. Kenapa diakhirkan? Ya karena Allah yang lebih tahu. Kalau dikasih bisa jadi orang itu malah jauh dari Allah. Kalau dikasih jauh dari Allah, lebih milih mana? Dikasih jauh dari Allah atau diakhirkan nanti pada hari kiamat? Akhirnya dia baru dikasih pada hari kiamat berupa pahala. Ya tentunya kita lebih suka diberi di hari kiamat. Walaupun ya kita juga pengen seandainya apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak dikabulkan oleh Allah, kita itu jangan merasa suudzon kepada Allah. Allah tidak adil. Kenapa si fulan kalau berdoa selalu dipenuhi? Kenapa saya kalau berdoa kok enggak dikabulkan? Baik, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, la yahummuni al-ijabah walakin alladhi yahummuni ad-du'a. Yang terpenting bagi saya itu bukan dikabulkannya doa, tapi yang terpenting bagi saya bagaimana saya bisa sering berdoa. Itu kata sahabat Umar bin Khattab. Ya, karena kalau untuk mengabulkan doa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan doa itu saya yang harus mengerjakan. Jadi yang terpenting gimana saya berdoa. Apakah dikabulkan saat ini atau tidak dikabulkan, ya itu urusan Allah. Yang penting saya terus berdoa dan itu menjadi simpanan nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Baik. Di antara adab berikutnya yaitu jangan berlebihan. Ketika berdoa itu jangan berlebihan. Contohnya apa? Terlalu detail, ya, mintanya itu terlalu detail. Ya Allah, saya pengen masuk surga, ya, di tingkat sekian. Di kamar ada sungainya atau di samping bidadari ada 4 misalkan. Nah, nggak perlu berdoa secara ya Allah masukkan saya ke dalam surga, selesai. Ya, nggak perlu berdoa dengan di surga tingkat ini, di surga atau di surga yang apa. Tapi kalau di surga yang paling tinggi memang kita dituntut ya untuk berdoa minta surga yang paling tinggi, ini nggak apa-apa. Tapi kalau minta dengan menyebutkan kenikmatan ini, kenikmatan itu di surga, maka ini tidak diperbolehkan ya, karena terlalu berlebihan, terlalu detail. Karena bisa jadi yang disediakan oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Ya, kita mungkin bayangkan pengen dapat ini, dapat itu, tapi ternyata lebih baik Allah sediakan daripada itu. Maka minta secara global, minta secara umum saja. Atau minta jodoh misalkan, ya Allah berikan saya istri yang soleha, yang cantik misalkan, ya, yang gampang diatur. Nah, ini global nggak apa-apa. Tapi kalau ya Allah minta yang cantik, yang sekian-sekian, tingginya sekian, ya, hidungnya mancung sekian, ya, kulitnya apa namanya putih apa putih tembok atau putih putih telur ya. Ya, tidak perlu terlalu mendetail ya. Baik. Kemudian ada berikutnya yaitu mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini disunahkan ya. Kalau berdoa kita sebut-sebut, diulang-ulang. Ya Allah beri saya rizki, ya, diulangi lagi. Ya Allah beri saya rizki, diulangi lagi. Ya Allah beri saya rizki, ya, diulang-ulang ya sebanyak 3 kali, bahkan lebih tidak masalah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW selalu berdoa dengan mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian bertawasul di dalam berdoa. Ya, tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini boleh kita bertawasul. Dan yang terakhir kita pilih tempat ataupun waktu yang mustajab. Ya, berdoa di waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat yang mustajab. Waktu yang mustajab misalkan bagi orang yang berpuasa, yaitu ya bagi orang yang berpuasa ya, sebagian hadis mengatakan ya orang yang menjelang berbuka puasa. Tapi hadisnya secara umum yaitu bagi orang yang berpuasa doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertiga malam terakhir ya, banyak kita berdoa. Ataupun tempat yang mustajab ya, di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ini tempat-tempat yang mustajab. Allahu a'lam bishawab. Baik. Di sini kita lihat dalam hadis ini, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'ala fa innallaha la mukriha lahu. Ataupun hadis yang kedua, liyu'addim ar-raghbata fa innallaha la yata'adhamuhu syai'an a'tahu. Ini maknanya juga sama sebagaimana hadis di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau apa, dan hendaknya kalian membesarkan harapan
ketika berdoa dengan serius, ya, dengan membesarkan harapan, ya, dengan penuh keyakinan akan diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menghalangi Allah sesuatu, ya, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Allah dari atau terasa berat oleh Allah untuk memberikan apa yang kita minta. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ya, pembahasan yang berikutnya. Ya, ini hadis yang atau pembahasan yang mungkin singkat biar nggak hilang ya. Baik, nggak apa-apa ya. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, tafadhol kalau memang ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa doa itu adalah kita berharap pada Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian di dalam berdoa pun kita juga tahu konsekuensinya apabila kita tidak berdoa. Bolehkah berdoa dengan menganggap seperti ini? Contoh seperti ini, Ustaz. Apakah ini diperkenankan? Kalau tidak, maka yang seharusnya bagaimana? Ya Allah, saya mengakui bahwa dosa saya ini besar langit dan seluas langit. Jika Engkau tidak mengampuni dosa saya, ya Allah, saya takut kepada siksa-Mu yang tak terhingga. Nah, seperti ini apakah diperbolehkan? Di satu sisi harapan tadi, di lain sisi takut siksanya. Apakah ini termasuk kombinasi doa yang termasuk di bab 53 ini? Baik. Jadi kita berdoa dengan mengakui dosa-dosa kita yang banyak. Nah, ini justru dianjurkan ya. Jadi kita namanya berdoa itu ya, bertobat ya, kita mengakui, ya Allah, ya saya telah berbuat ini dan itu, saya telah melakukan dosa yang sangat banyak. Makanya kita lihat dalam Sayyidul Istighfar itu kan kata Rasulullah mengajarkan kita doa Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi, ya, faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, itu kita diajari untuk mengakui kesalahan kita, ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengakui ya betapa besar nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bi dambi, walaupun nikmatnya yang begitu besar, ternyata kita ini malah banyak dosanya. Wa abu ulaka bidambi, dan aku mengakui betapa banyak dosa-dosa yang saya kerjakan. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Dan disisipkan dengan rasa takut ya. Nah, ini juga sangat dianjurkan sebagaimana yang kita selalu panjatkan atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Rabbana Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, kami menganiaya diri kami sendiri, yaitu dengan bermaksiat, dengan melakukan banyak dosa. Ini menzalimi diri sendiri. Ya. Baik. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, Engkau tidak kasihan kepada kami, ya, Engkau tidak mengampuni kami, Engkau tidak kasihan kepada kami, maka kami pasti termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Nah, ini yang Allah ajarkan kepada kita melalui doanya Nabi Adam alaihissalam, agar kita selalu berdoa dengan doa tersebut, ya. Karena kita semua mengakui selalu menzalimi diri sendiri, dan itu menunjukkan ketundukan seorang hamba dan rasa takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat, dan lindungi kami atau jauhkan kami dari siksa neraka.
Nah, ini doa yang bagus ya. Termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita betul-betul renungkan, masya Allah ya, ini doa yang sangat bagus. Atau doa yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini namanya sapu apa? Doa sapu jagat. Masya Allah. Sapu jagat itu maksudnya apa? Sabuk ya, betul. Sapu. Sapu jagat ya. Jagat itu alam. Sapu berarti nyapu jagat. Masya Allah. Ya. Anak pikirnya sapu jagat itu yang menyabuki jagat itu. Makanya yang apa namanya? Yang melingkari bumi ini. Artinya semua permintaan kita itu tercakup dalam doa itu. Jadi semua permohonan kita itu ya masuk dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di antara rahasianya kenapa doa ini yang diperintahkan kita baca di tempat yang paling istimewa ya, antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Disunahkan khusus doa ini saja ya. Rabbana atina fid dunya. Bahkan diperintahkan oleh Allah kepada orang yang selesai melakukan ibadah haji untuk melantunkan doa ini ya. Habis melakukan ibadah haji selalu berdoa dengan doa tersebut, atau ketika menjalankan ibadah haji doa dengan doa tersebut. Makanya para ulama mengatakan ya, apapun doa Anda, apapun yang kita panjatkan, jangan lupa sisipkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Dan kita bisa manfaatkan kesempatan ya, waktu-waktu yang mustajab. Kita masuk ke dalam masjid, mungkin tinggal beberapa 0, berapa komat. Berarti kan nggak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, waktu-waktu yang singkat seperti ini bisa kita masuk masjid, angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup ya. Walaupun hanya beberapa detik, insya Allah cukup untuk baca doa tersebut di waktu antara azan dan iqamah. Manfaatkan kesempatan seperti itu untuk banyak membaca doa. Atau sebelum subuh kita habis sahur ya, mungkin masih ada beberapa menit, 1 menit atau 2 menit, waktu yang sangat singkat itu, nah bisa kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau tadi Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Nah, jadi itu doa yang bagus yang diajarkan dalam agama kita. Nih. Sedikit ada yang kurang jelas. Nah, di dalam statement doa yang kami contohkan tadi itu kan ada seakan-akan peradukan saja. Jika engkau tidak mengabulkan ya Allah permohonan dosa-dosa kami ini ya Allah, maka saya takut akan siksa-Mu. Apakah ini identik dengan yang ragu-ragu? Ini ya? Baik. Nah, ini bukan bermaksud ragu-ragu ya. Ya Allah, ampuni saya. Jika Engkau tidak ampuni saya, pasti saya akan menjadi orang yang rugi misalkan. Nah, ini bukan sedang ragu-ragu dengan ampunan Allah, tapi dia sedang menyatakan atau memberitahukan kepada Allah kalau apa yang akan terjadi kepada dirinya kalau Allah tidak mengampuni dia. Nah, itu maksudnya apa? Allah ampuni saya, benar-benar ampuni saya Allah. Artinya dia pengen bilang begitu, cuma dengan bahasanya, kalau Engkau tidak ampuni saya, aku termasuk orang yang rugi. Nah, itu sama saja dia bilang, ya Allah harus ampuni saya harus. Nah, kayak gitu ya. Tapi bahasanya, kalau Engkau tidak ampuni saya termasuk orang yang rugi. Nah, itu bahasanya orang-orang yang penuh dengan keibahan, orang-orang yang penuh dengan merengek kepada Allah. Nah, itu yang disuka oleh Allah Subhanahu. Bukan boleh, tapi itu disukai oleh Allah ya, bahasa-bahasa yang mengandung iba, yang merengek ya. Ini yang sangat disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita ragu Allah itu mengampuni kita atau tidak. Ya. Karena kalau masalah ragu-ragu itu kembali kepada hati ya, ragu-ragu itu kembali kepada hati kita ya. Kita berdoa ya, tapi hatinya itu ragu-ragu, saya ini diampuni atau tidak ya. Nah, ini yang masuk dalam pembahasan ini, yaitu
ragu-ragu, atau dengan mengatakan jika engkau kehendaki. Nah, ini tidak boleh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah ada gambaran ya. Baik, kita lanjut pada bab yang ke-54. Jangan mengatakan hambaku ya atau abdi amati. Ya, jangan mengatakan abdi atau amati. Abdi itu artinya hambaku, amati juga artinya hambaku. Tapi kalau abdi itu untuk laki-laki, sedangkan amati itu untuk perempuan. Hambaku itu maksudnya hamba sahaya, budakku, budak laki-lakiku atau budak perempuanku. Ini juga hampir mirip dengan pembahasan sebelumnya, yaitu kita dituntut orang-orang yang bertauhid dituntut untuk betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengucapkan perkataan yang di situ ada penyerupaan dengan Allah kepada hambanya. Ya, kita menjauhi segala ucapan yang di situ ada kemirip-miripan antara ucapan Allah kepada hambanya. Ya, seperti apa? Seperti kalimat abdi. Dalam bahasa Arab, abdi itu kan artinya hamba, ya, hamba. Kalau kita terjemahkan bisa bermakna budak, ya, bisa bermakna hamba. Nah, kalimat ini itu mirip dengan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka kita dilarang agar tidak menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan dulu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi' rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Artinya, janganlah seseorang di antara kamu mengatakan kepada saya atau pelayannya, hidangkan makanan atau berikan air wudhu kepada Gusti Pangeranmu Rabbaka, dan hendaklah pelayan mengatakan Tuanku, Sayyidi, Maulaya. Janganlah pula seseorang di antara kamu mengatakan kepadanya abdiku, hambaku, abdi atau amati, tetapi hendaklah mengatakan bujangku, fataya, gadisku, fatati, dan anakku, gulam. Nah, barakallahu fiik. Tapi sebelum kita bahas bab yang 54, perlu kita singgung, tadi kita lupa menyebutkan kebiasaan kita yang menyebutkan atau mendoakan saudara kita, misalkan ya semoga selamat insyaallah, semoga sehat insyaallah, semoga diberkahi insyaallah. Nah, mungkin kita seringkali mengucapkan perkataan seperti itu. Ya, jadi ketika ada yang pengen safar, kita katakan semoga selamat, ada kaitannya, ada ucapan insyaallah. Ya, ketika ada yang sakit kita bilang ya sehat insyaallah. Ya. Atau ketika ada yang terkena musibah, semoga kamu cepat mendapatkan jalan keluar insyaallah. Sering kita mendapati ucapan seperti itu ya. Pernah atau tidak? Ya, sering. Ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana hukumnya ya? Maka dibahas oleh para ulama ya. Yang bab sebelumnya ini tadi, yaitu bab tentang mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Ini ada dua model ya. Model yang pertama, jika ditujukan langsung kepada Allah ya, jika ditujukan langsung kepada Allah. Baik. Maka ini tidak boleh.
Kalau langsung ditujukan kepada Allah, maka ini hukumnya tidak boleh. Nah, ini contohnya seperti yang disampaikan dalam hadis ini, ya Allah, ampuni saya jika Engkau kehendaki, rahmati saya jika Engkau kehendaki. Ya, ini langsung ya, dia berdoa kepada Allah sambil menyebutkan dengan kehendakmu. Nah, baik. Model yang kedua, tidak langsung kepada Allah, ya, tidak ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu apa? Seseorang mendoakan orang lain, ya, dengan menyebutkan insyaallah. Semoga kamu diberkahi insyaallah. Ya, semoga kamu diberkahi insyaallah. Tapi ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, semoga kamu diberkahi insyaallah. Nah, pendapat yang kuat Allah alam ini tidak masalah, ya, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita singgung, perkataan Nabi SAW, la ba'sa tahurun insyaallah, ya, tidak masalah bersih insyaallah. Jadi bentuknya adalah kita mengkhabarkan, ya, atau tidak secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu orang ini diberkahi atau tidak, orang ini dikasih rahmat atau tidak, maka kita bilang insyaallah. Nah, ya. Ada yang mau pergi, kita bilang selamat insyaallah. Ya, nggak masalah ya. Nah, baik. Nah, tapi kalau lebih hati-hati juga ya, kita usahakan ya jangan bilang insyaallah, ya. Yaitu kita bilang semoga Allah menyelamatkanmu dalam perjalanan. Ya. Nggak perlu pakai insyaallah, ya. Itu lebih hati-hati juga, ya. Lebih hati-hati. Ya. Kamu sehat, ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu. Nah, ya ini nggak apa-apa. Dan lebih hati-hati. Baik. Kita lanjutkan bab yang ke-54. Jangan mengatakan hambaku atau abdi atau ammati. Beliau membawakan dalil diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak. Jangan seorang di antara kalian berkata at'im rabbak. Jadi dia berkata kepada budaknya, beri makan tuanmu, ya. Nah, rabbak itu kan dalam bahasa Arab bisa dimaknai dengan Tuhan, bisa juga tuan, ya. Tapi kalau kalimat Rabb, ya, orang bisa salah paham, ya, karena kalimat Rabb kalau kita sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tuan, nah mungkin orang nggak salah paham. Tapi kalau masih kalimat Rabb, itu kan orang Arab, mereka bisa salah paham. Yang dimaksud dengan Rabb itu apa? Tuhan atau tuan. Nah, ini sangat tipis. Jadi seorang itu ketika berkata kepada budaknya, jangan berkata at'im rabbak, ya, beri makan kepada Rabbmu, ya, kepada tuanmu. Atau dia mengatakan ya, waddi' rabbak, ya, yaitu hidangkan makanan, ya, untuk tuanmu. Atau berikan air wudu kepada tuanmu. Atau apa ini? Jangan mengatakan abdi atau ammati. Jangan berkata ini hamba saya atau ini hamba perempuan saya. Tapi hendaknya seorang itu berkata sayyidi wa maula, ya. Dia berkata kepada tuannya atau majikannya dengan kalimat sayyidi atau maulaya. Ataupun kalau dia berkata kepada budaknya fatati atau gulami, ya, budak perempuan saya atau budak laki-laki saya. Taib. Larangan ini, ya, karena tadi menyerupai antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ingin mencegah itu semua agar tidak ada penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gunakan kalimat-kalimat ini, tapi gunakan kalimat yang lain yang maknanya sama. Ya, robbak itu kan artinya sama dengan sayyidi atau sayyidaka. Ya, robba itu sama dengan sayyid ataupun maulaya.
maka gunakan kalimat ini saja, jangan gunakan kalimat Rabbak. Karena kalimat Rabb itu kan masih ada miripnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dihindari untuk menggunakan kalimat tersebut. Begitupun kalimat abdi, ya, abdi, hambaku. Nah, gunakan kalimat yang lain, yaitu apa? Fatati atau gulami. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita perlu rinci, kalimat Rabb itu ada dua macam. Yang pertama secara mutlak. Yang kedua yaitu disandarkan kepada sesuatu. Kalimat Rabb itu ada dua macam. Yang pertama secara mutlak. Kalimat Rabb kalau secara mutlak, ketika kita sebutkan Rabb, kira-kira yang kita maksud ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak namanya. Kalau kita sebut Rabb, pasti itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu apa tadi? Yang pertama mutlak. Yang kedua apa? Belum. Yang pertama secara mutlak yaitu Rabb. Yang kedua masa belum? Belum ya? Yaitu yang disandarkan, ya. Ya, yang kedua itu yang disandarkan. Maksudnya disandarkan kepada pemiliknya, ya, disandarkan kepada pemilik. Makanya dalam bahasa Arab, Rabb itu kan sering kita singgung, ada berapa makna itu? Enggak, kalimat Rabb dalam bahasa Arab itu ada 4, ya, ada pencipta, pengatur, penguasa dan pemilik. Nah, jadi ketika disandarkan kepada sesuatu, kepada pemiliknya, itu dalam bahasa Arab juga dinamakan Rabb, ya. Nah, taib. Kalau yang pertama secara mutlak ini hukumnya tidak boleh, ya, karena ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disandarkan kepada pemilik, ya, disandarkan kepada pemilik itu ada dua macam. Disandarkan kepada manusia dan disandarkan kepada benda. Yang pertama disandarkan kepada manusia, yang kedua disandarkan kepada benda atau selain manusia, ya, benda atau selain manusia. Taib. Yang disandarkan kepada manusia itu, nah ini yang dilarang, ya. Yang disandarkan kepada manusia inilah yang dilarang. Adapun kalau yang disandarkan kepada benda atau selain manusia ini diperbolehkan. Seperti Rabbul Manzil, ya, Rabbul Manzil, pemilik rumah, ya, pemilik rumah namanya Rabbul Manzil. Pemilik unta namanya Rabbul Ibil, ya. Pemilik misalkan, ya, pemilik sekolah Rabbul Madrasah, berarti dia yang memiliki sekolahan. Nah, ini dalam bahasa Arab boleh kena benda selain manusia. Tapi kalau kepada manusia, ya, misalkan dia sebut ini Rabbmu, seorang majikan bilang kepada hamba sahayanya, aku ini Rabbmu, boleh atau tidak? Ini tidak boleh, karena menyerupai dengan Allah Subhanahu. Atau majikan ini dia memanggil budaknya dengan abdi, hambaku, boleh atau tidak? Tidak boleh, ya, karena itu menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi Rabbul Ibil, tuannya unta, boleh atau tidak? Boleh, artinya majikannya unta, majikannya kambing, majikannya sapi, boleh. Kenapa? Karena hewan-hewan ini atau benda-benda ini tidak diperintahkan untuk ibadah. Adapun manusia diperintahkan untuk ibadah, maka tidak boleh, ya, dikatakan dengan abdi atau Rabbaka, Tuhanmu, karena manusia dituntut untuk ibadah. Baik, mungkin masih ingat kisah tentang Abu Thalib, ya.
kisah tentang Abdul Muttalib. Ya, ketika datang tentara bergajah Raja Abraha datang sampai di dekat Taif, kemudian dia merampas semua unta-untanya Abdul Muttalib. Dia pengen menghancurkan Ka'bah, dia rampas dulu unta-untanya Abdul Muttalib yang digembalakan di sebelum masuk Mekah atau antara Mekah dan Taif. Maka datanglah Abdul Muttalib menghadap kepada Raja Abraha. Nah, ketika Raja Abraha melihat kedatangan Abdul Muttalib, dia awalnya duduk bersandar, langsung duduk tegap, ya, duduk tegap karena melihat wajahnya yang tampan, kemudian kewibawaan dari Abdul Muttalib. Maka raja ini langsung duduk tegap. Lalu persilakan Abdul Muttalib untuk menyampaikan apa misi kedatangannya. Kata Abdul Muttalib, aku datang pengen minta untaku kembali. Aku datang pengen minta untaku kembali. Kata Raja Abraha, kamu ini saya dari tadi lihat sangat wibawa, kok datang cuma minta unta? Kata Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibil, aku ini pemiliknya unta, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya. Ka'bah punya rob sendiri. Kalau saya memang robnya unta. Yang punya Ka'bah itulah yang akan menjaga Ka'bah. Jadi Raja Abraha ini dikiranya Abdul Muttalib ini kan penguasa Mekah, datang untuk bernegosiasi supaya Ka'bah jangan dihancurkan. Dikiranya untuk membicarakan itu. Ternyata Abdul Muttalib datang cuma minta untanya kembali. Makanya dia bilang, saya tadi lihat kamu kayak orang yang terpandang, kok kamu datang cuma minta untamu kembali. Kalau cuma perkara itu, dikasihlah untanya kembali. Karena masyarakat Mekah mereka percaya Ka'bah ini sudah ada pemiliknya, sudah ada Tuhannya, dan dia yang akan melindungi Ka'bah. Dan terbukti ketika Raja Abraha menyerang Ka'bah, Allah yang menghancurkan tentara atau Raja Abraha beserta bala tentaranya, ya. Taib. Jadi ini sering kita jumpai dalam banyak kasus atau banyak riwayat yang mengatakan kalimat Rob, ya. Taib. Jadi ini yang diperbolehkan kalau kepada selain manusia. Adapun kepada manusia, maka inilah yang dilarang dalam hadis ini, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, seorang itu jangan berkata at'im rabbaka, atau jangan berkata abdi atau ammati. Allahu a'lam bissawab. Taib. Intinya kita sebagai orang yang bertauhid betul-betul dituntut untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan sesuatu, jangan mengucapkan hal-hal yang mengandung menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari belakangan ini viral tentang korupsi tentang petang, sehingga ada seorang yang berdoa di depan Ka'bah menghadap kamera. Kemudian dia berkata, ya Allah, saya sudah mahal-mahal membeli Pertamax, dapatnya Pertalite. Kemudian berikanlah si fulan ini yang korupsi ini miskin 7 turunan gitu. Jadi apa hukumnya kepada mendoakan kepada orang yang zalim seperti itu? Baik. Jadi orang yang didolimi itu dia punya hak untuk mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi dia. Sehingga kita itu selalu diperingati jangan sampai mendolimi orang lain, karena kata Rasulullah tidak terhalangi doa orang yang terdolimi, ya. Da'watul madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab.
doa orang yang terdolimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk berusaha menjaga diri jangan sampai mendolimi orang lain. Nah, orang yang didolimi dia punya hak untuk mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Namun yang lebih baik, yang lebih afdol adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Ya, karena orang yang mendolimi kita, ya dia sudah memberikan pahalanya kepada kita tanpa kita sadari. Tapi kalau kita doakan keburukan dan Allah timpakan keburukan kepada orang tersebut, berarti pahalanya nggak jadi kita ambil, sudah dibalas gitu ya, sudah dibalas. Ya, jadi orang yang mendolimi kita itu, contoh dia memukul kita, ya boleh kita pukul dia kembali, ya itu namanya kisos, ya dia pukul kita, tapi dengan persyaratan ya. Jadi kalau kita bisa membalas dengan cara yang lebih baik, ya kalau tidak sama, paling tidak sama dengan kedoliman yang dia berikan, nah itu yang dibolehkan. Tapi kalau melebihi kedoliman kepada kita, berarti kitalah yang dolim kepada dia. Dia pukul kita 1 kali, kita balas 10 kali. Wah, berarti kitalah yang dolim. Kalau dia pukul 1 kali, ya kita balas 1 kali. Ya. Dia berkata dia menghina kita, misalkan mohon maaf anjing kamu, ya kita balas juga, ya kamu juga anjing. Jangan kita kamu anjing babi. Wah, itu berarti kitalah yang dolim. Jadi kita dolim, kita membalas dan ada tambahan dolimnya. Gitu. Jadi sesuai. Kalau bisa lebih bagus dari apa yang dia berikan, maka itu yang lebih baik. Kalau tidak bisa, maka balaslah dengan setimpal, ya jangan melebihi. Dan yang lebih baik adalah memaafkan, ya memaafkan itu lebih baik. Nah, orang yang berdoa seperti itu, Allah alam apakah itu cuma konten atau memang dia berdoa kepada Allah dengan serius, ya. Ya. Allah alam bisa. Kalau serius harusnya ya dia sembunyi-sembunyi, ya berdoa dengan khusyuk agar, karena dia merasa terdolimi nih, saya terdolimi, jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh dengan khusyuk agar Allah yang membalas gitu ya. Nah, baik. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Bahwa seorang ibu kepada anaknya itu sangat mustajab. Bagaimana kalau seorang ibu itu tidak solehah, terus asal untuk sakit hati atau apa yang jadi keinginannya nggak terturuti, itu langsung ada ungkapan yang kurang enak kepada anaknya. Itu gimana sih? Baik. Berbakti kepada orang tua, ya seorang anak dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya, ya apa yang dia mampu, ya. Baik. Tapi dalam masalah berbakti ini atau pengertian berbakti kepada orang tua ini didefinisikan oleh para ulama, dan memang ada perbedaan para ulama dalam mendefinisikan apa maksud berbakti kepada orang tua. Apakah semua yang diperintahkan orang tua harus dituruti, semua kemauannya harus dituruti? Apakah seperti itu dinamakan berbakti, atau apa pengertian berbakti? Baik, intinya berbakti kepada orang tua itu adalah dalam hal-hal yang ma'ruf atau tidak memudaratkan, ya, tidak memudaratkan seorang anak tersebut. Kalau orang tua itu dia berbuat sesuatu dan memudaratkan anak itu, maka anak ini boleh dia tidak berbakti atau dia boleh tidak mentaati orang tuanya. Misalkan ini seorang ayah, putrinya ini mau dinikahkan tapi syaratnya harus laki-laki yang kriterianya ini itu, dan semua laki-laki yang datang itu mundur, dan ayah ini mempertahankan kriteria itu sampai putrinya ini mungkin usianya
mulai tidak muda lagi, maka boleh putri ini dia tidak taat orang tuanya, dia nikah di pengadilan atau di kantor KUA, tidak taat dengan orang tuanya, karena ini memudaratkan bagi seorang anak tersebut. Begitupun dalam hal-hal yang lain, kalau itu memudaratkan maka tidak harus ditaati. Baik, ini ada orang tua yang kalau tidak dituruti suka marah-marah ataupun omongannya pedas. Ya, kita sebagai anak berusaha semampu kita untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Kalau tidak mampu ya serahkan kepada Allah. Orang tua kita ngomel-ngomel ya jangan dibalas, jangan diladeni ya. Dia mengomel-ngomel itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan saya dengan orang tua saya adalah urusan saya, karena ini perintah Allah. Perintah Allah untuk berbakti kepadanya semampu saya yang saya lakukan. Ya, kalau saya sudah kasih, saya sudah bantu, tapi tetap dimarahi, tetap diomel-omel, atau bahkan dibanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, maka kita bersabar. Ya, kita bersabar. Lalu orang tuanya ketika dia memerintahkan sesuatu, ya, kemudian kita tidak mampu menjalankan, lalu dia kayak melaknat atau dia mendoakan keburukan, ya insya Allah ini tidak terkena kepada kita, karena kita sudah berusaha dengan semampu kita. Walaupun doanya mustajab, tapi orang tua seperti ini namanya orang tua yang melampaui batas. Jadi orang tua yang zalim, ya. Dia yang tidak mungkin mengerti kepada anaknya, atau dia yang semena-mena. Contoh kayak orang tua yang membiarkan putrinya tidak sampai menikah, sampai usianya tidak muda lagi. Nah, ini kan namanya orang tua yang semena-mena. Nah, dia berdosa, orang tua seperti itu yang semena-mena kepada anak-anaknya, ya. Mentang-mentang kewalian itu ada di tangannya, ya dia semena-mena. Nah, ini tidak diperbolehkan. Termasuk seorang ibu merasa doanya itu mustajab, akhirnya dia sembarangan kepada anaknya. Ya, lihat dulu gimana kesalahan anaknya, gitu ya. Insya Allah kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa, maka insya Allah doa seperti itu tidak mengena kepada kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tadi yang disebutkan mengenai penindakan tanpa wali yang dilakukan oleh wali hakim karena orang tua zalim itu apakah sah? Betul ya, kalau memang orang tuanya zalim, ya semena-mena, lalu dia datang kepada wali hakim, maka pernikahannya sah. Ya. Atau kalau memang ada saudaranya, ya saudaranya laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa, boleh saudaranya yang menikahkan, ya. Tidak harus wali hakim, ya, karena orang tuanya, bapaknya ini yang semena-mena. Seandainya wali hakim pun itu tetap sah, ya. Nah, kalau tidak seperti itu dia nggak pernah nikah, ya, atau dia nggak akan nikah, gitu. Nah, yang berdosa orang tuanya, ya sudah tidak muda lagi misalkan. Nah, sebenarnya kasihan ada orang tua yang menjaga harga diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga nasab atau macam-macam, akhirnya jadi korban adalah anak-anaknya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sampun atau ada yang lain? Alhamdulillah, kelihatannya kayak puasa ya. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah ya. Allah alam bisawab. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.